Di sini saya akan menjelaskan tugas dari kelompok kami mengenai mata kuliah manajemen database dan informasi. Di tugas itu kita harus membuat koneksi antara database yang tetapi kita apa namanya akan mengembangkan dari sisi di websitenya gitu ya. Jadi kami membuat itu menjadi suatu apa namanya suatu kesimpulan yang kita harus bikin MVC gitu ya. MVC itu eh, adalah suatu software atau pola desain software. Ya, jadi MVC ini pola desain software yang digunakan dalam pengembangan web dan aplikasi software untuk memisahkan masalah, lalu meningkatkan juga kode dari sintak yang kita gunakan, lalu juga akan dengan MVC itu juga akan meningkatkan uh, skalabilitasnya dalam apa namanya dalam koneksi antar interface-nya gitu. Dan di MVC ini kita membagi 3 cara, yaitu 3 bagian, yaitu controller, models, dan view. Di sini akan saya jelaskan pertama model terlebih dahulu. Kenapa kita buat model? Model itu adalah eh, yang mewakili logika logika dari apa ya yang akan kita buat gitu ya. Jadi semua logika dan data itu disimpannya di sini. Jadi kalau misalkan sebuah aplikasi jika akan menyimpan logikanya itu di modelnya ini gitu. Jadi di modelnya ini juga itu merangkum data aplikasi dan menentukan aturan juga serta operasi yang akan dilakukan pada data itu gitu. Nah, di model ini juga dia bertanggung jawab untuk mengambil dan memanipulasi data dari database atau sumber data lainnya. Di sini kan kita database-nya kita simpan di SQL ya, gitu. Jadi kita tuh akan mengolah si SQL ini tuh di model ini. Tapi selain itu juga data ini juga bertanggung jawab untuk itu tadi untuk pengaturan dan pengoperasian dari data itu. Gitu. Nah, di sini dari yang awal dari tugas pertama itu kita kan dibikin dari IRD-nya ya. Nah, di IRD-nya itu udah kita tahu alur-alurnya kayak gimana. Dan di situ kami buat di sini modelnya itu menjadi 4 bagian karena kita pengen ada tampilan dari database barang, terus tampilan dari penjualan, juga pembelian, dan nanti akan ada dashboard yaitu berupa laporan jual beli gitu. Jadi bisa terlihat nanti bagaimana gitu ya. Jadi saya jelaskan dulu di model barang ini. Di sini eh, kita tuliskan beberapa atributnya ya. Misalkan kita di kelas barang, ya di kelas barang itu kita menuliskan beberapa field atau member yang akan yang ada di database kita tuliskan di sini juga gitu. Dan di sini juga kita tulis fungsi-fungsinya untuk update, delete, tambah, dan juga untuk kalau misalkan kita mau mengeluarkan listnya gitu ya. Juga nanti kalau misalkan ada mau mencari gitu, jadi find gitu ya. Oke, begitu juga di laporan jual beli juga sama, apa aja yang mau ditampilkan gitu. Dan mungkin sebelum ke laporan jual beli kita ke pembelian dulu. Nah, pembelian itu sama aja karena di database-nya kita udah punya nih gitu ya. Apa namanya? Kolom-kolomnya. Nah, di situ dituliskan sebagai elemen-elemennya gitu ya. Jadi di sini dan di sini juga dituliskan fungsi-fungsinya. Ya, seperti kita membuat kelas ya gitu ya. Dan ini penjualan juga sama. Nah, kalau misalkan di laporan jual beli itu juga sebenarnya sama.
dan di situ juga ada fungsinya. Nah, ini fungsinya berbeda dari yang tadi karena kita memasukkan query-nya. Jadi kalau di SQL itu kan kita bisa apa namanya untuk query-nya. Nah, kalau misalkan di SQL-nya itu jadi kita tulis semua query-nya itu di model ini gitu. Jadi ketika ada interface input melalui web itu otomatis akan tersambung ke database yang kita punya di SQL gitu ya. Oke, setelah itu tahapan kedua membuat MVC itu adalah kita bikin ada namanya view ya di sini view itu ada apa sih gitu ya, view itu adalah tampilan yang bertanggung jawab untuk menyajikan data kepada user ya. Misalkan kalau di website itu kan kita ada apa namanya interface-nya gitu ya. Kalau interface misalkan kalau usernya itu mau input sesuatu, menambah, delete atau apa namanya atau mau update itu di view-nya gitu. Jadi di sini kita ngedesain apa sih yang mau tampil ketika kita mengeksekut satu sintak atau satu apa namanya satu execute gitu nanti masuk ke halaman view-nya itu gitu. Jadi ini view ini digunakan untuk bagaimana berkomunikasi antara user dan di belakang itu semua gitu. Misalkan ada yang misalkan berhubungan sama database-nya atau akan ada uh, execute yang tadi yang di model itu ada di delete kayak gitu kan, delete. Nah, itu juga di view gitu ya. Nah, di sini kalau di view itu tidak akan ada tampilan query-nya di sini karena kan view itu hanya tampilan ya, tampilan untuk berkomunikasi aja gitu. Oke, saya di sini juga bikin tampilan barang karena saya nanti akan menampilkan data barang. Jadi kalau misalnya di website itu saya klik data barang, baru keluar tuh keluar tampilan data barang. Nah, itu yang mengaturnya ini mengatur tampilannya aja itu di view. Nah, di view itu juga ada tampilannya kalau misalkan menambah gitu ya. Jadi kalau misalkan menambah, berarti ketika klik tambah, kita tuh akan ada form untuk interaktifnya gitu. User itu mau menambahkan apa, itu adanya di sini gitu ya. Nah, di sini tuh tampilannya HTML ya, karena itu udah maksudnya berhubungan sama view itu. Jadi di sini kita ditulis apa aja yang mau dikeluarkan. Di sini ada ID barang, nama barang, keterangan satuan, ya, ID pengguna, harga beli, dan harga jual. Jadi di data barang ini ada informasi yang apa nih yang mau kita lihat gitu ketika orang ngeklik data barang gitu. Data barang dan usernya akan menambahkan barang gitu. Jadi ini tampilannya yang akan keluar gitu. Terus ini pun list itu juga list barang. Jadi kalau misalnya ketika kita yang tadi awalnya misalnya mau klik data barang, ya udah keluar list barang-barang yang sudah diinput gitu. Jadi tadi harusnya saya jelaskan yang list dulu baru yang add. Lalu kalau yang update itu tampilan setelah eksekusi gitu, eksekusi entah penambahan atau delete gitu ya. Oke, di sini juga saya bikin antara barang, laporan jual beli, pembelian dan penjualan sama gitu. Jadi pada saat di pembelian itu apa yang terjadi gitu. Ada juga di pembelian juga sama. Misalkan saya akan menambahkan atau saya pengen lihat aja atau tampilannya untuk update gimana gitu ya. Nah, itu sama. Jadi di view itu barang, pembelian, penjualan. Gitu juga dengan laporan jual beli. Tapi di sini di laporan jual beli itu karena kan ini sifatnya dashboard, jadi tidak akan ada update, maksudnya tidak ada interaksi antara user untuk mengupdate-nya gitu. Karena kan ini hanya report dari apa yang telah dilakukan di pembelian dan penjualan gitu. Oke, setelah itu tadi kita udah jelasin model, view, dan sekarang ya. Sekarang kita masuk ke controller. Nah, apa itu controller? Controller ini dia sebagai perantara antara model dan view gitu. Jadi ketika controller ini menerima input dari user melalui view tadi, itu halaman interaktif, nanti si controller ini akan memproses inputnya itu. Oh, ini dia ngeklik apa nih, misalnya ngeklik delete gitu ya. Nah, dia akan controller ini sebagai jembatan gitu. Dia akan interaksi ke model. Nih, nanti di model itu, oh ya dia bakal baca apa nih, apa namanya eksekusinya apa gitu. Oh ya tadi kliknya delete, berarti yang dieksekusi di model itu adalah yang tadi fungsinya delete gitu ya.
Lalu ketika itu misalkan kalau misalnya ada yang ngambil data atau apa sama aja gitu. Jadi kalau rumus-rumus itu fungsi-fungsi itu disimpannya di model. Nah, controller ini adalah tugasnya untuk menjembatani antara model dan view gitu ya. Terus dan controller juga bukan sebagai jembatan aja, tapi dia memutuskan tampilan mana nih yang mau di render gitu ya, dan juga menangani aliran datanya. Jadi misalkan dari view ke model, terus nanti model ke controller. Dari controller juga nanti dia akan memproses, nanti balik lagi ke model lalu keluar lagi di view gitu. Oke, eh tahap-tahapannya membuat MVC itu adalah pertama tadi kan kita udah tahu ya controller, model, dan view. Nah, di sini kita langkah-langkahnya itu kita harus bikin dulu struktur proyeknya gitu ya. Jadi buat dulu foldernya itu antara model, controller, dan view-nya gitu ya. Terus eh, kita pokoknya harus dibikin apa namanya folder-folder gitu ya. Begitu juga nanti di dalamnya untuk file ini di dalam misalnya controller terdirinya berapa file. Jadi disatuin jangan dipisah-pisah gitu. Jadi harus satu folder gitu ya. Terus kalau untuk buat model gimana gitu ya. Tadi di model itu kan isinya ada kelas dan ada juga isinya itu apa ada fungsi-fungsi kan. Nah, pokoknya intinya kalau model itu sebuah kelas yang yang akan eh, ya yang terdiri dari fungsi gitu ya. Jadi si model ini juga fungsi-fungsi itu tuh untuk mempresentasikan data kita gitu ya. Dan logika-logikanya juga di situ gitu. Oke, dan dia juga yang berinteraksi dengan database-nya gitu ya. Oke, terus akhirnya setelah bikin model, misalkan satu dulu model model barang, lalu kita masuk ke view gitu, view barang. Jadi stepnya satu-satu. Jadi barang dulu, maksudnya model satu barang, lalu masuk ke barang, view-nya barang, lalu juga mau apa nih kita di situ di antara model dan view, kita bikin controller barang. Jadi setiap satu file di model itu harus memiliki controllernya juga view-nya gitu ya. Terus ya setelah itu baru kita juga bikin jangan lupa connection karena ini connectionnya ini yang akan koneksi antara ke SQL-nya. Makanya di sini kita udah dimasukkan apa namanya link untuk masuk ke SQL-nya gitu ya. Jadi nanti di sini seperti biasa ini dipanggil nama SQL-nya, lalu ini usernya dan ini password. Ya, jadi ini sudah apa namanya terkoneksi. Jadi sebelumnya kalau misalkan mau ya bikin dulu ini dan kalau misalkan dites dulu koneksinya udah berhasil atau belum gitu ke database kita yang kita buat. Terus di sini indeks juga untuk indeks ini untuk apa namanya untuk memperlihatkan antara koneksi antara actionnya dan controllernya kayak gitu. Gitu ya. Oke, lalu di sini ada root. Nah, root ini juga rutenya itu untuk gimana gitu ya. Jadi kalau misalkan rutenya itu nanti di websitenya itu kita ada home, misalnya kita bikin button-button ya, misalnya button yang pertama home seperti biasa, terus yang kedua misalkan kita bikin button barang. Nah, di barang itu tuh yang akan terjadi itu apa ya? Ya dia akan fungsi-fungsinya yaitu di model barang, terus controllernya juga namanya ini gitu. Jadi rootnya itu dia yang bikin desain jalannya gitu. Jalannya dari mau kemana dulu nih gitu ya eksekusinya itu. Gitu ya. Oke, mungkin ini yang MVC-nya. Nah, kita sudah bikin websitenya. Terlihat ya di sini sebenarnya ini yang kita buat itu belum apa-apa kan untuk tampilannya gitu. Sebenarnya kalau misalnya di home ini kita bisa masukkan gambar atau ya seperti kita ngedesain HTML seperti biasa ya gitu HTML website gitu. Informasi apa yang mau ditampilkan di sini atau bisa juga kalau misalkan kita tampilkan user interface misalkan kayak administrator atau hak akses atau password atau login kayak gitu bisa juga di sini gitu ya. Cuman kita ya belum meng-create itu
Jadi kita ya ambil intinya dulu dari tugas kelompok ini gitu ya. Yang tadi saya bicarakan yang kayak misalkan ini tampilannya, tampilan yang di view yang di layout. Jadi di layout itu tadi kan tadi yang di view itu selain barang, nah itu ada layout. Nah di layout itu juga tampilannya kayak gini. Ketika kita klik data barang, misalnya kita mau lihat data barang, nah ini yang mengatur view-nya ini adalah di view, gitu ya, di view. Nah, ketika kita mau ada eksekusi antara edit, delete, atau tambah barang, itu baru yang bekerja itu antara si model yang menyimpan tadi rumus-rumusnya itu, tapi yang menjembatani antara view dan model itu adalah controller. Nah, itu apa bedanya sama root yang tadi ya? Jadi yang mengatur rute, yaitu yang mengatur. Jadi supaya eh, apa namanya dari view ini kan ke control dulu. Nah, itu yang mengatur jalannya itu si controller. Nah, si controller ini semuanya yang tadi memproses apa yang di input, terus dia proses dulu, baru dia kasihin ke model nih, model apa nih diambil kan carilah gitu si di model itu apa eksekusinya misalkan edit ya udah diambil fungsi editnya nanti sama si controller diproses nih di situ nanti baru dari situ dia ke view tampilannya misalkan contoh saya mau delete ya delete yang atau tambah barang dulu deh tambah barang misalkan sebentar misalkan kayak gini ya tambah barang kita anggap aja kita masukin eh, tadi misalkan INV 30 misalkan ya nama barangnya misalkan keyboard. Ini yang kita buat ini untuk website untuk sebuah ini ya, sebuah toko online yang menjual alat-alat elektronik komputer gitu ya. Terus di sini keterangannya new, satuannya pieces, terus ID penggunanya juga siapa, harga belinya misalkan 150.000 dan ini harga jualnya misalkan 200.000. Oke, nah ditambah barang. Nah, di sini udah langsung tampilan. Nah, ketika kita execute tambah barang, nah itu dia masuk ke control lagi, di model, dilihat lagi, diambil yang update. Kan tadi kita tambahkan, tambah barang, terus jadinya di-update, ambillah fungsi update di model, lalu diproses lagi di controllernya, lalu controller akan masuk lagi ke tampilan view yang add barang tadi. Jadi di sini udah ada tampilan ini keyboard yang tadi kita masukkan gitu ya. Oke, kalau begitu juga sama delete. Kalau kita mau delete, edit dulu deh, edit. Kalau kita mau edit, misalkan edit, misalkan ini ternyata kita salah masukin harga belinya itu sebenarnya 170.000. 170.000 gitu ya. Jadi kita langsung update dan ini tampilannya udah 170.000 gitu ya. Ini pembeliannya 12. Terus ternyata eh, salah masukin kita mau delete ya udah delete aja setelah di delete udah nggak ada lagi kayak gitu. Jadi MVC ini tuh untuk itu ya, untuk mengatur segalanya gitu. Jadi uh, cepat gitu ya untuk skalabilitasnya juga. Begitu juga dengan penjualan. Kalau misalkan di sini list penjualan barang nih, misalnya kayak tambah penjualan. Nah ini kan view-nya kayak gini. Nah ini kita bisa, misalkan ada penjualan atau apa, kita bisa di sini gitu. Begitu juga dengan pembelian, gitu kita eksekusinya sama, ada tambah pembelian, edit. Jadi kalau misalkan pembelian ini, kalau misalkan si tokonya itu membeli dari supplier gitu. Jadi kita punya apa aja di toko kita di sini. Nah di sini baru ada laporan penjualan. Nah, di sini laporan penjualan sudah ada gitu. Sebenarnya di report ini atau di dashboard ini kita bisa masukin apa aja. Misalkan ada total penjualannya, misalkan tuh atau misalnya dimasukin tanggalnya, misalnya bulannya apa itu bisa aja. Nah, itu yang bikin query-nya disimpannya di mana? Ya tadi di model yang tadi gitu. Mungkin dari kelompok kami sampai sini dulu penjelasannya. Dan kami juga berharap kami bisa mengembangkan ini ke depannya. Ini hanya kami cuma mempelajari bagaimana cara membuat model view dan controllernya. Gitu. Terima kasih.